Episode 1. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang anak bernama Budi. Setiap kali mendengar alunan musik, terutama suara biola, hatinya bergetar penuh kebahagiaan. Namun, di desanya, biola adalah instrumen yang langka, dan tidak ada guru musik yang bisa mengajarinya. Suatu hari, saat berjalan pulang dari sekolah, Budi melihat seorang pria tua duduk di bawah pohon besar, memainkan biola dengan penuh perasaan. Suaranya begitu merdu, membuat Budi terpaku mendengarkannya. Setelah pria itu selesai bermain, Budi mendekat dan berkata, "Pak, permainan biola Anda sangat indah. Saya ingin sekali belajar bermain biola, tapi saya tidak punya biola dan tidak tahu harus belajar di mana." Pria tua itu tersenyum bijak. "Namaku Pak Wira. Jika kamu benar-benar ingin belajar, aku akan membantumu. Datanglah ke rumahku besok sore." Keesokan harinya, dengan semangat menggebu, Budi pergi ke rumah Pak Wira. Rumah itu sederhana namun penuh dengan nuansa musik. Di dinding tergantung berbagai alat musik, dan di sudut ruangan terdapat biola tua yang tampak berkilau meski usianya sudah lanjut. Pak Wira menyerahkan biola itu kepada Budi. "Ini adalah biola lamaku. Meskipun sudah tua, suaranya masih indah. Gunakanlah untuk belajar." Dengan mata berbinar, Budi menerima biola itu. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan intensif. Pak Wira mengajarinya dasar-dasar bermain biola, dari cara memegang hingga menggesek senar dengan benar. Meskipun jari-jarinya sering terasa sakit dan suara yang dihasilkan belum sempurna, Budi tidak pernah menyerah. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Budi duduk di beranda rumahnya, mencoba memainkan lagu sederhana yang diajarkan Pak Wira. Ketika dia berhasil memainkan nada pertama dengan benar, hatinya melompat kegirangan. Itu adalah langkah kecil menuju impiannya. Episode 2. Hari-hari Budi kini dipenuhi dengan latihan biola bersama Pak Wira. Setiap sore sepulang sekolah, ia bergegas menuju rumah Pak Wira dengan semangat yang tak pernah surut. Namun, bermain biola bukanlah hal yang mudah. Jari-jarinya seringkali terasa kaku, dan suara yang dihasilkan belum seindah yang ia bayangkan. Suatu sore, setelah beberapa kali mencoba memainkan sebuah lagu namun selalu salah, Budi meletakkan biolanya dengan wajah lesu. "Mengapa sulit sekali, Pak? Saya merasa tidak berbakat," keluhnya. Pak Wira tersenyum dan menepuk bahu Budi dengan lembut. "Budi, setiap hal besar dimulai dari langkah kecil. Tidak ada yang langsung mahir tanpa melalui proses belajar dan kesabaran. Lihatlah biola ini," katanya sambil mengangkat biola tua mereka. "Dulu, kayu ini hanyalah sepotong kayu biasa. Namun, dengan kesabaran dan kerja keras, ia berubah menjadi alat musik yang indah. Begitu juga dengan dirimu. Teruslah berlatih, dan jangan menyerah." Kata-kata Pak Wira membangkitkan semangat Budi. Ia menyadari bahwa setiap nada yang ia mainkan, meskipun belum sempurna, adalah bagian dari perjalanannya menuju impian. Dengan tekad baru, ia mengambil kembali biolanya dan mulai berlatih lagi. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, Budi duduk di bawah pohon besar dekat rumahnya. Ia menutup mata, mengingat semua pelajaran dari Pak Wira, dan mulai menggesek senar biolanya. Kali ini, alunan melodi yang keluar lebih halus dan harmonis. Senyuman tipis terukir di wajahnya. Ia tahu, jalan masih panjang, tetapi setiap langkah kecil membawanya lebih dekat ke impiannya. Episode 3. Suatu hari, saat Budi sedang berlatih di bawah pohon besar dekat rumahnya, ia mendengar suara langkah mendekat. Ketika menoleh, dilihatnya seorang anak perempuan seusianya berdiri dengan senyum ramah. "Hai, namaku Sari. Aku sering mendengar permainan biolamu. Indah sekali." Budi tersipu malu. "Terima kasih, Sari. Aku masih belajar. Aku juga suka musik, tapi aku bermain gitar. Bagaimana kalau kita bermain bersama?" Sejak saat itu, Budi dan Sari sering berlatih bersama. Mereka mencoba menggabungkan suara biola dan gitar, menciptakan harmoni yang indah. Persahabatan mereka tumbuh seiring dengan kemajuan mereka dalam bermusik. Suatu sore, Pak Wira mengamati mereka berdua bermain. "Kalian berdua memiliki bakat yang luar biasa. Bagaimana jika kita mengadakan pertunjukan kecil di desa?" Mata Budi dan Sari berbinar. "Itu ide yang bagus, Pak." Mereka mulai mempersiapkan diri untuk pertunjukan tersebut. Budi dan Sari berlatih dengan giat, memilih lagu-lagu yang akan mereka mainkan, dan mengajak beberapa teman untuk ikut serta.
Mereka ingin menunjukkan kepada desa bahwa dengan semangat dan kerjasama, mereka bisa menciptakan sesuatu yang indah. Episode 4. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Lapangan desa yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh penduduk yang antusias menantikan pertunjukan musik pertama yang pernah diadakan di desa mereka. Panggung sederhana telah didirikan, dihiasi dengan lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, menambah semarak suasana malam itu. Di belakang panggung, Budi dan Sari merasakan campuran antara kegembiraan dan kegugupan. Mereka telah berlatih keras untuk momen ini, namun tetap saja, tampil di depan banyak orang adalah pengalaman baru bagi mereka. Kita pasti bisa, Budi, kata Sari sambil tersenyum, mencoba menenangkan diri dan temannya. Pak Wira mendekati mereka, memberikan semangat terakhir sebelum mereka naik ke panggung. Ingatlah, musik adalah ungkapan hati. Mainkan dengan perasaan, dan biarkan melodi kalian menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Saat mereka melangkah ke atas panggung, tepuk tangan meriah menyambut. Budi mengambil posisi dengan biolanya, sementara Sari siap dengan gitarnya. Mereka saling bertukar pandang, mengangguk, dan mulai memainkan lagu pertama mereka. Nada demi nada mengalun, menciptakan harmoni yang indah. Penonton terdiam, terpesona oleh melodi yang mengalir. Beberapa anak kecil tampak bergoyang mengikuti irama, sementara orang dewasa tersenyum bangga melihat bakat muda desa mereka. Setelah beberapa lagu, Budi mengambil mikrofon dan berkata, "Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Wira atas bimbingannya, dan kepada semua yang telah mendukung kami. Malam ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras dan kerjasama, kita bisa mencapai impian kita." Tepuk tangan kembali bergema, lebih meriah dari sebelumnya. Malam itu menjadi kenangan tak terlupakan bagi semua orang. Bagi Budi dan Sari, itu adalah langkah besar menuju impian mereka dalam dunia musik. Episode 5. Setelah pertunjukan yang sukses, Budi dan Sari menjadi semakin dekat. Mereka sering berlatih bersama, menciptakan lagu-lagu baru yang terinspirasi dari kehidupan sehari-hari di desa mereka. Suatu hari, saat mereka duduk di bawah pohon besar, Sari berkata, "Budi, bagaimana kalau kita membuat lagu tentang persahabatan kita?" Budi tersenyum dan mengangguk. "Itu ide yang bagus, Sari. Mari kita mulai sekarang." Mereka mulai menggubah melodi yang ceria dan lirik yang menggambarkan perjalanan mereka bersama. Setiap nada dan kata yang mereka ciptakan mencerminkan ikatan kuat yang telah terjalin antara mereka. Beberapa minggu kemudian, mereka memutuskan untuk membawakan lagu tersebut di depan teman-teman dan keluarga mereka. Pertunjukan kecil itu berlangsung di halaman rumah Pak Wira, dengan suasana yang hangat dan akrab. Saat mereka memainkan lagu tersebut, penonton dapat merasakan kedalaman persahabatan dan kerja keras yang telah mereka lalui. Setelah selesai, tepuk tangan meriah pun bergema. Pak Wira mendekati mereka dengan mata berkaca-kaca. "Kalian telah menunjukkan bahwa musik bukan hanya tentang nada, tetapi juga tentang perasaan dan hubungan. Saya bangga dengan kalian." Malam itu, di bawah langit berbintang, Budi dan Sari menyadari bahwa perjalanan mereka dalam musik baru saja dimulai. Dengan dukungan dari teman, keluarga, dan terutama satu sama lain, mereka siap menghadapi tantangan dan petualangan yang akan datang. Episode 6. Setelah pertunjukan yang sukses dan lagu persahabatan yang mereka ciptakan, Budi dan Sari mulai dikenal sebagai duo musik berbakat di desa mereka. Suatu hari, mereka menerima surat undangan untuk mengikuti festival musik di kota terdekat. Festival tersebut merupakan ajang bagi musisi muda untuk menunjukkan bakat mereka dan berkesempatan mendapatkan beasiswa musik. Dengan semangat, mereka menemui Pak Wira untuk meminta nasihat. Pak Wira tersenyum bangga dan berkata, "Ini adalah kesempatan emas bagi kalian. Pergilah dan tunjukkan kepada dunia bakat yang kalian miliki. Ingatlah untuk selalu bermain dengan hati." Persiapan pun dimulai. Mereka berlatih lebih giat, menyempurnakan lagu-lagu yang akan dibawakan, dan mempersiapkan diri untuk tantangan yang lebih besar. Meskipun rasa gugup kadang menghampiri, mereka saling mendukung dan menguatkan. Hari festival pun tiba. Dengan dukungan dari keluarga, teman, dan seluruh desa, Budi dan Sari berangkat ke kota. Di panggung yang lebih besar dan di hadapan penonton yang lebih banyak, mereka menampilkan permainan yang memukau, menggabungkan harmoni biola dan gitar yang telah menjadi ciri khas mereka. Setelah penampilan mereka, seorang juri mendekati mereka dan berkata, "Permainan kalian sangat menyentuh.
Kami ingin menawarkan beasiswa musik untuk kalian berdua agar dapat melanjutkan pendidikan musik di kota. Dengan mata berkaca-kaca, Budi dan Sari menerima tawaran tersebut. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dengan kerja keras serta dukungan dari orang-orang tercinta, impian mereka menjadi musisi profesional semakin mendekati kenyataan. Episode 7. Setelah menerima beasiswa musik, Budi dan Sari memulai kehidupan baru di kota. Mereka tinggal di asrama dekat akademi musik ternama, tempat mereka akan menimba ilmu dan mengasah bakat. Hari pertama di akademi, mereka diperkenalkan dengan berbagai fasilitas modern yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ruang latihan dengan peredam suara, perpustakaan musik yang luas, dan instrumen berkualitas tinggi tersedia untuk mereka gunakan. Namun, tantangan baru pun muncul. Mereka bertemu dengan siswa-siswa lain yang memiliki bakat luar biasa, membuat mereka merasa kecil hati. Suatu malam, setelah sesi latihan yang melelahkan, Budi duduk termenung di balkon asrama. Sari mendekatinya dan berkata, "Budi, aku tahu ini tidak mudah. Tapi ingatlah, kita sudah melalui banyak hal bersama. Kita di sini bukan untuk bersaing dengan orang lain, tapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri." Kata-kata Sari membangkitkan semangat Budi. Mereka memutuskan untuk fokus pada perkembangan diri dan saling mendukung. Setiap hari, mereka berlatih dengan tekun, mengikuti kelas, dan belajar dari para profesor berpengalaman. Suatu hari, profesor mereka mengumumkan akan diadakan konser mahasiswa baru, memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan bakat di depan publik kota. Budi dan Sari melihat ini sebagai peluang untuk membuktikan kemampuan mereka. Mereka memilih sebuah komposisi yang menggabungkan elemen tradisional dari desa mereka dengan sentuhan modern. Dengan kerja keras dan dedikasi, mereka mempersiapkan diri untuk penampilan tersebut. Malam konser tiba. Dengan hati berdebar, mereka naik ke panggung. Saat memainkan melodi yang mereka ciptakan, penonton terdiam, terpesona oleh harmoni yang mereka hasilkan. Tepuk tangan meriah pun mengakhiri penampilan mereka. Setelah konser, profesor mereka mendekati dan berkata, "Penampilan kalian sangat mengesankan. Kalian berhasil menggabungkan akar budaya dengan inovasi, sesuatu yang jarang ditemui." Budi dan Sari tersenyum, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka telah mengambil langkah besar menuju impian mereka. Episode 8. Setelah beberapa tahun menimba ilmu di Akademi Musik, Budi dan Sari telah tumbuh menjadi musisi muda yang berbakat. Mereka telah memenangkan berbagai kompetisi musik dan tampil di berbagai panggung, namun impian mereka untuk tampil di panggung internasional masih belum tercapai. Suatu hari, mereka menerima undangan untuk mengikuti kompetisi musik internasional di luar negeri. Ini adalah kesempatan yang telah lama mereka impikan. Dengan semangat, mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin, memilih repertoar yang akan mereka bawakan dan berlatih dengan tekun. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan hati berdebar, mereka meninggalkan tanah air menuju negara yang jauh. Setibanya di sana, mereka disambut dengan hangat oleh panitia dan peserta lain dari berbagai negara. Kompetisi dimulai dengan penampilan dari berbagai musisi muda berbakat. Budi dan Sari merasa gugup, namun mereka saling menguatkan dan mengingat kembali semua yang telah mereka pelajari. Saat giliran mereka tiba, mereka melangkah ke panggung dengan percaya diri. Dengan alunan biola dan gitar yang harmonis, mereka membawakan komposisi yang telah mereka persiapkan dengan penuh perasaan. Penampilan mereka memukau juri dan penonton. Setelah penampilan, juri memberikan apresiasi tinggi atas teknik dan ekspresi yang mereka tunjukkan. Meskipun mereka tidak memenangkan kompetisi tersebut, pengalaman dan pembelajaran yang mereka peroleh sangat berharga. Mereka menyadari bahwa musik adalah bahasa universal yang dapat menyatukan hati dan budaya. Setelah kompetisi, mereka diundang untuk tampil di berbagai konser dan festival musik internasional. Perjalanan mereka sebagai musisi muda semakin berkembang, dan mereka bertekad untuk terus berkarya dan menginspirasi melalui musik. Episode terakhir. Setelah bertahun-tahun berkeliling dunia, Budi dan Sari kembali ke desa mereka dengan segudang pengalaman dan prestasi. Mereka memutuskan untuk mendirikan sekolah musik di desa, agar anak-anak di sana dapat merasakan manfaat yang sama seperti yang mereka alami. Hari pertama sekolah musik dibuka, anak-anak berbondong-bondong datang dengan semangat.
Budi dan Sari mengajarkan mereka tidak hanya teknik bermain musik, tetapi juga nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan pentingnya mengejar impian. Suatu hari, seorang anak bernama Dika datang dengan biola tua yang rusak. Ia bercerita bahwa keluarganya tidak mampu membeli biola baru. Mendengar hal itu, Budi dan Sari memutuskan untuk memberinya biola milik mereka yang sudah tidak terpakai. Dika sangat terharu dan berjanji akan berlatih dengan giat. Beberapa bulan kemudian, Dika tampil di depan teman-temannya, memainkan lagu yang indah. Semua orang terkesima dengan bakat dan dedikasinya. Melihat perkembangan Dika, Budi dan Sari merasa bangga. Mereka menyadari bahwa melalui musik, mereka tidak hanya mengejar impian pribadi, tetapi juga membantu orang lain menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Sekolah musik mereka semakin berkembang, menarik minat anak-anak dari desa-desa sekitar. Budi dan Sari terus mengajarkan mereka dengan penuh cinta dan dedikasi, memastikan bahwa melodi kehidupan terus berlanjut, mengalun indah di setiap hati yang mendengarnya.